Oke. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem perpustakaan berbasis sistematik web. Untuk tidak membuang-buang waktu, untuk pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai apa itu semantic web. Mapping dari semantic web adalah konsep membuat data yang ada di internet dan diproses oleh mesin dengan cara yang lebih cerdas, melibatkan penggunaan teknologi mencari makna dari data yang ada di web. Adapun tujuan semantic web adalah yang pertama menyediakan cara bagi mesin untuk memahami dan menghubungkan informasi secara lebih otomatis. Terus yang kedua memungkinkan data untuk terstruktur dan terkoneksi. Next. Dan untuk materi selanjutnya yaitu manfaat penggunaan smart web pada sistem perpustakaan. Manfaat yang pertama yaitu peningkatan pencarian. Pengguna dapat menemukan informasi lebih relevan dengan query yang lebih cerdas dan data yang terstruktur. Metadata buku yang lebih terstruktur memungkinkan pencarian yang lebih efisien atau lebih mudah. Yang ketiga, integrasi data, yaitu mempermudah berbagi dan mengintegrasikan data perpustakaan dengan sistem lain. Misalnya digital repository, koleksi akademik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu latar belakang. Latar belakang semantic web memungkinkan data berbagi perpustakaan untuk mempresentasikan dalam format yang terstruktur dan terhubung dan mudah diakses dengan menggunakan teknologi seperti RDF untuk menyimpan data ontologi, untuk mendefinisikan hubungan antara entitas dan SPARQL untuk pencarian data yang cerdas. Sistem ini dapat menyelesaikan permasalahan isolasi data dan meningkatkan efisiensi pencarian. Next. Next. Implementasi RDF. Implementasi. Nggak gitu kan? Bukan kembali. Gimana itu? Ini rumahku. Yang ini dia. Oke. Implementasi RDF. RDF mendeskripsikan data dalam triple. Ada subjek, predikat, dan objek. Di subjek ada nama buku, produk. Predikat ada judul, penulis, dan kategori. Objek menilai atau atribut yang terkait. Ini contoh RDF yang lengkap. Next. Selanjutnya adalah implementasi ontologi. Ontologi adalah dalam sistem perpustakaan adalah kerangka konseptual yang mendefinisikan struktur dan hubungan antara konsep-konsep terkait. OWL atau Web Ontology Language digunakan untuk mendefinisikan
struktur data seperti hubungan antara entitas buku, penulis, dan kategori XML. Nah, ini adalah contoh implementasi ontologi dalam sistem perpustakaan. Kemudian next. Bang. Kemudian implementasi SparseSQL. SparseSQL adalah bahasa query untuk mengakses dan memanipulasi data RDF dalam sistem perpustakaan seperti pencarian buku berdasarkan kategori, penulis, atau judul. Kemudian memberikan rekomendasi buku kepada pembaca. Untuk contoh kodenya seperti di bawah. Next. Baik, selanjutnya itu ada materi tentang keunggulan sistem. Jadi di keunggulan sistem ini ada pencarian yang lebih akurat. Dengan menggunakan query SparseSQL, pengguna dapat melakukan pencarian yang lebih kompleks dan relevan. Yang kedua itu ada efisiensi pengolahan. Jadi di sini adalah data yang terstruktur memudahkan administrasi perpustakaan. Selanjutnya itu ada integritas antar perpustakaan. Di sini data dapat dengan mudah dibagikan antara perpustakaan menggunakan standar RDF. Selanjutnya itu ada fleksibilitas sistem. Jadi di sistem ini ontologi dapat diperluas untuk mencangkup data baru tanpa mengubah struktur dan sistem yang ada. Selanjutnya itu adapun tantangan sistemnya, yang pertama itu ada kompleksitas teknis. Jadi di pembangunan ontologi yang komprehensif membutuhkan kasus khusus. Selanjutnya itu ada transformasi data. Jadi di sini transformasi data berpusat selanjutnya itu ada adopsi standar baru. Di sini perpustakaan beregistrasi di pelatihan perangkat lunak untuk mendukung sistem. Selanjutnya ada keamanan data. Di sini data terhubung harus dilindungi oleh akses yang sah. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman kelompok 2. Di sini di sini saya akan membacakan untuk kesimpulannya. Yang pertama itu systematic web memungkinkan perpustakaan untuk menyusun data secara lebih terstruktur dan terhubung, memberikan keuntungan dalam pencarian dan integrasi data. Yang kedua yaitu dengan menggunakan RDF untuk representasi data OLL untuk ontologi dan SQL untuk query, kita bisa membangun sistem web perpustakaan yang lebih pintar dan efisien. Yang ketiga, penerapan teknologi ini akan membuat sistem perpustakaan lebih fleksibel, mempermudah pencarian, dan menyediakan informasi yang lebih relevan. Untuk mungkin sampai di sini saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.